Reformasi yang kita maksudkan itu adalah memperkuat kembali seluruh pola pikir, kemampuan daripada filosofis yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita. Kearifan lokal yang ada, adat, istiadat, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 yang utuh itu, saudarakan, kita ingin lakukan kembali penguatan terhadap semua sistem nilai itu, termasuk ideologi dasar negara kita yang Pancasila ini. Kita ingin perkuat itu, itu yang dimaksudkan oleh Nasdem, restorasi, saudaraku semuanya. Sejak didirikan pada tahun 2013 lalu, Partai Nasdem telah memiliki semangat gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Nasdem menjadi satu-satunya partai baru yang berjaya secara elektoral pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Kejayaan Partai Nasdem di kancah perpolitikan nasional tidak terlepas konsistensi politik tanpa mahar yang sudah diusung sejak awal. Politik tanpa mahar membuat Partai Nasdem mudah membangun koalisi untuk mengusung para calon kepala daerah. Nasdem berada satu langkah lebih maju dibandingkan partai lain yang masih kesulitan mengusung calon kepala daerah karena terhambat kepentingan mahar. Hasilnya terbukti, Pilkada Serentak Provinsi 2018 memberi angin segar bagi Partai Nasdem. Dari 17 provinsi, pasangan calon yang diusung Partai Nasdem unggul di 11 provinsi dan melampaui target 10 kemenangan dari yang ditentukan oleh DPP. Partai Nasdem juga berhasil memecahkan rekor keterwakilan perempuan yang pernah dicapai partai politik di Indonesia. Sebanyak 32,2% dari total caleg yang lolos ke Senayan adalah perempuan. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Sikap idealisme politik tanpa mahar dan koalisi tanpa syarat yang ditanamkan membuat Partai Nasdem tidak dipandang sebelah mata. Nasdem menjadi partai politik baru yang justru berkontribusi besar terhadap kemenangan Joko Widodo di pemilihan presiden selama 2 periode berturut-turut. Bahkan Partai Nasdem juga berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan. Semuanya dilakukan demi restorasi Indonesia, demi melanjutkan jalannya roda pembangunan, dan demi menjaga marwah konstitusi agar selalu tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pencalonan Partai Nasdem terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi bagian strategi untuk terus melanjutkan pembangunan yang saat ini berjalan. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki pemikiran dinamis dan moderat untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Inilah yang wajib diperjuangkan dan terus dikawal oleh seluruh kader Partai Nasdem agar pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih kemenangan dalam pemilu 2024 nanti. Seperti yang pernah dikatakan pendiri bangsa ini, Republik Indonesia merupakan negara untuk semua, bukan negara untuk satu orang, bahkan satu golongan saja. Tidak ada lagi kami atau kalian. Yang ada hanyalah kita semua, Indonesia. Pesan inilah yang selalu ditanamkan dan diwariskan Surya Paloh kepada kadernya di seluruh Indonesia. Di usianya yang ke-12 tahun, Partai Nasdem tumbuh dengan semangat kebangsaan dan hadir untuk membuat perubahan. Inilah pesan kebangsaan Surya Paloh dalam rangka ulang tahun Partai Nasdem ke-12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tanpa terasa perjalanan yang telah kita lalui memposisikan kehadiran Nasdem sebagai institusi partai politik
dengan segala pasang surut dan dinamika pergulatan yang telah kita lalui. Hari ini kita berusia tepat 12 tahun. Untuk itulah saya ingin menyapa pada saudara, para kader Nasdem, dimanapun saudara berada, bahwasanya gelora dan semangat perjuangan yang kita miliki di dalam membawa misi besar dan mulia, yaitu gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia, adalah suatu perjuangan yang tidak boleh berhenti disebabkan oleh satu dan lain hal. Apalagi ketika ada upaya yang memaksakan kita untuk meninggalkan komitmen dan misi idealisme kita untuk berubah, hingga kita tidak lagi berpegang pada jati diri yang kita miliki sebagai satu institusi partai politik yang tentunya ingin membangun dan mempertahankan sistem dan values yang tetap harus mendapatkan tempat dan kehormatan dari berbagai dialektika dan romantika perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita jalankan. Inilah sebenarnya yang perlu kita pahamin bersama. Nasdem bukan hanya lahir dan memakai label sebagai institusi partai politik yang hanya terjebak pada pragmatisme kekuasaan untuk kekuasaan yang lebih hebat. Tapi di atas semuanya itu, kita tetap harus bisa menjaga ruang idealisme kita sebagai satu values yang berulang kali saya katakan dimanapun saudara berada, bahwasanya profesionalisme yang kita miliki harus tetap terikat pada nilai-nilai moralitas. Kita memperkenalkan gaya politik yang baru di tengah-tengah cibiran bahkan yang dihadapkan pada kita. Ketika kita memperkenalkan politik tanpa mahar sebagai satu bagian konsistensi dan sumbangsi yang ingin kita berikan dalam upaya mempertahankan nilai dan values dari apa yang kita katakan sebuah moralitas dari satu interaksi kehidupan keseharian kita. Demikian juga ketika kita ingin menjaga kebebasan ruang berpikir kita, berpikir secara bebas tanpa ada hambatan atas dasar kepentingan apapun, agar kita tidak terjebak pada pragmatisme kekuasaan. Kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya pemikiran-pemikiran yang kita lakukan sebagai sebuah gerakan. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan sebuah gerakan yang kita beri nama gerakan perubahan. Tidak hanya sekedar menjaga kewarasan berpikir yang kita miliki, tapi juga kemampuan untuk berani melakukan evaluasi diri dengan sistem pola pikir dan sikap netral yang kita miliki. Hingga bisa menemukan suatu budaya baru kembali untuk menjaga azas kepantasan, azas kepatutan dari sebuah sistem nilai bermasyarakat. Hari ini kehidupan perjalanan berbangsa dan bernegara sedang mengalami dinamika, pasang surut yang menguras energi kita semuanya. Akan tetapi selalu yang harus kita ingat dan dipegang dengan erat adalah komitmen atas proklamasi yang kita miliki sebagai suatu negara. Dan inilah bagian dari tugas sejarah untuk terus melakukan jihad kebangsaan yang akan memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Janji suci yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa tentang negara ini adalah negara republik. Semangat mengatur diri sendiri, semangat berpemerintahan sendiri, yaitu semangat egalitarianisme atau kesetaraan yang diterjemahkan dengan piawai sebagai semangat kegotong royongan. Di atas fondasi semangat itulah kita tidak menempatkan hak individu
atau golongan di atas kewajiban konstitusional. Dalam tahap yang lebih lanjut, hak-hak individu harus selalu berada dalam koridor menjaga kehidupan bersama untuk tidak menjadi sakit. Maka dalam konsep dasar republikanisme, Indonesia harus merujuk pada ide kedaulatan rakyat. Konstitusionalisme, representasi, dan pembatasan kekuasaan. Saudara, para kader Partai Nasdem yang saya banggakan. Seorang pemikir pernah menyatakan, kekuasaan adalah power yang tend to corrupt. And absolute power adalah corrupt, absolutely. Saya pikir ungkapan tersebut begitu berarti pada hari ini. Negeri kita ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, telah menimbulkan keprihatinan yang luar biasa terhadap kita semuanya, warga negara bangsa ini. Awalnya kita melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun semakin ke sini, kita semakin menyaksikan hampir di semua level. Gejala seperti itu sudah sedemikian memprihatinkan. Dalam falsafah Pancasila, kekuasaan itu jelas diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan-tangan rakyat, melalui suatu mekanisme pemilihan umum. Ketika kekuasaan itu sudah diraih, maka itu harus digunakan dalam rangka membangun kehidupan bernegara dan berbangsa. Tentunya secara baik dan benar, secara sehat, dan tentu sekaligus yang bermartabat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Pancasila sendiri adalah azas kehidupan bernegara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keluhuran bagi kita sebagai suatu bangsa. Bangsa ini dituntut untuk rendah hati, bahwa segala yang kita miliki ini adalah sebagai anugerah dari Sang Maha Pencipta. Para pendiri bangsa ini telah merumuskan nilai-nilai dari perasa keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial atau kemakmuran sosial. Keadilan adalah hukum yang universal agar kehidupan di dunia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan adalah terjadinya keseimbangan di dalam hak dan kewajiban. Dalam estetika, keindahan adalah manifestasi keadilan. Dalam etika, kepatutan adalah manifestasi keadilan. Dalam hukum, ketentuan dalam segala perundang-undangan dan lembaga peradilan adalah manifestasi dari keadilan. Dalam sebuah kompetisi, berkompetisi secara fairness adalah bentuk rasa keadilan itu. Saudara, semua manusia bisa dan selalu menerima kenyataan apapun yang menjadi nasibnya ketika itu didasari oleh nilai keadilan. Kita semua bisa menerima untuk selalu menjadi rakyat jelata, asalkan itu bersandar pada keadilan. Sebaliknya kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Bangsa kita bisa menerima kenyataan apapun. Bahkan bangsa kita menerima kenyataan apapun, baik itu pahit, getir, duka, nestapa, asalkan ia lahir dari perilaku yang berdasarkan nilai keadilan, nilai kepatutan, dan kepantasan. Sebaliknya, sejahtera apapun, semakmur apapun suatu bangsa, jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka gugatan demi gugatanlah yang akan terus datang silih berganti. Keadilan adalah rasa. Keadilan adalah spiritualisme.
Keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan sunatullah. Itulah mengapa di dalam negeri yang makmur dan sejahtera tetap ada lembaga peradilan itu. Itu karena keadilan bukan hanya tentang kemakmuran dan kesejahteraan saja. Para kader Nasdem yang saya banggakan, dalam situasi yang krisis akan selalu ada sesuatu yang melahirkan jiwa-jiwa yang rapuh tanpa pijakan yang kuat, sehingga muncul semangat oportunisme, coba-coba mencari untung di tengah-tengah merosotnya pamor dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara. Mereka bahkan biasanya adalah orang-orang yang terdidik, yang terpelajar, dengan berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bukannya menyororkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan publik, mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raganya seorang. Kepakaran dan saluran yang dimilikinya dalam kehidupan bernegara memberikannya dua pilihan. Pertama, menyelamatkan. Dan yang kedua, memanfaatkan. Sayang 1000 kali sayang. Pilihan pertama adalah jalan sunyi, yang jarang diambil sebagai pilihan pertama dan tentunya yang utama. Yang kedua adalah jalan yang gemerlap, penuh keistimewaan. Disinilah janji-janji kejayaan sebagai pribadi dihelatkan. Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis macam itu telah melahirkan social distrust, ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan rakyat pada negara. Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab. Tentu negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah. Rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaannya kepada siapa. Maka hari-hari ini akan mudah sekali kita menemui rakyat yang merasa cukup dapat memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol, loss of control. Saudara, para kader yang saya banggakan, belajar dari berbagai peradaban yang besar. Kehilangan adab adalah selalu melahirkan kebingungan ilmu dan melahirkan pemimpin palsu. Seorang pemimpin dengan begitu bukanlah mereka yang dipuja saat cemerlang dan dihujat saat redup. Seorang pemimpin adalah otentitas dalam kerelaannya untuk mengorbankan dirinya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang akan menggenggam konstitusi lebih erat dibandingkan ikatan paling primer dalam dirinya. Kesejatian ini hanya akan terlihat dalam ujian menghadapi masa-masa menentukan. Masa-masa yang dalam bahasa Bung Karno selalu ditegaskan, very, very close. Masa-masa yang berbahaya sebagai bangsa. Pertarungan besar sedang terjadi karena 1-2 kelompok akunturir yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk sekedar meraih kekuasaan. Kita sebagai bangsa tentu menginginkan yang terbaik bagi kelanjutan perjalanan kita ke depan. Meskipun masa-masa ujian pasti ada, tapi semangat kebangsaan adalah nalar yang harus dijaga sepanjang hayat kita masih dikandung badan. Kita tidak bisa melihat saat ini sekian banyak maling yang teriak maling. Sekian banyak pula yang telah menjadi musang berbulu ayam.
kita berada pada compang-campingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Kita sedang menyaksikan ciri-ciri kemunafikan bekerja. Mereka yang berusaha menghindari suatu kejahatan dengan melangkah menuju kejahatan lain yang berlawanan. Saya kutip satu pesan dari Bung Adam Malik dalam In the Service of Republic. Dalam permainan ini, cepat atau lambat, semua orang harus pergi. Penguasa akan hilir mudik berganti. Politisi pun demikian juga. Namun, negarawan akan selalu berada dan hidup di tengah-tengah rakyat dan bangsanya. Kita selalu ingat pesan khusus pada pemimpin-pemimpin kita terdahulu untuk selalu mendem jero mikul dhuwur, mengubur dalam-dalam, memikul tinggi-tinggi. Setiap pemimpin pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Namun setiap pemimpin selalu ada pencapaian yang gilang gemilang. Itu kita katakan sebuah legacy yang dia harus diangkat sebagai contoh teladan. Satu ujian penting dalam hidup berbangsa dan bernegara bukanlah apakah akan muncul tokoh-tokoh sekaliber para pendahulu kita, tetapi melainkan apakah pemimpin formal atau informal, yang terutama organisasi kemasyarakatan, organisasi termasuk partai-partai politik, berani bertindak untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bangsa dan negara. Republik ini membutuhkan keberanian untuk tetap waras dalam berpolitik, untuk tetap selalu memegang prinsip-prinsip dalam konstitusi. Tidak ada kekuasaan besar maupun kecil yang pernah diizinkan bertakhta terus-menerus sepanjang zaman. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan. Sesaat ketika kita tengah berkuasa, kontrol diri. Jangan sampai lewatin batas yang merugikan orang lain. Ingatlah pula pepatah tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia. Bukan gading, bukan belang, melainkan nama baik yang akan ditinggalkan dari seorang manusia. Terlebih ketika dia pernah menjadi penguasa. Saudara, para kader yang saya banggakan, sebagai institusi partai, tentunya Nasdem dalam hal ini akan menjadi bahagian yang terus berikhtiar dalam menjaga nalar republikanisme di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk terus meneguhkan semangat perubahan dalam diri kita sebagai satu institusi partai politik. Tidak hanya sekedar terjebak pada nilai-nilai pragmatisme semata-mata. Kita bukan hanya berbicara. Kita menginginkan sebuah tindakan dan kerja-kerja nyata sebagai satu kesatuan gerakan perubahan. Untuk itulah Partai Nasdem sekali lagi ingin berada di tengah-tengah denyut perubahan, semangat dalam mencapai upaya-upaya menuju kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Inilah jalan restorasi Indonesia. Pada hari-hari di mana kita berada dalam atmosfer kontestasi baik pemilu legislatif dan presiden. Tentu hari-hari ini akan dipenuhi dengan berbagai gesekan kepentingan, baik pribadi maupun kelompok. Gesekan kepentingan ini mungkin menjauhkan kita dalam kepentingan sesaat. Tapi seharusnya semakin mendekatkan kita pada kepentingan tetap terjaganya kehormatan dan lembaga-lembaga negara. Kepentingan kita adalah tetap berlangsungnya kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi.
sebagai pedoman utama kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan segala kesadaran dan sikap yang telah kita tetapkan di satu dan lain hal, kita pasti nantinya mendapati sejumlah perbedaan dengan pihak-pihak lain. Tapi saya merasa itu merupakan hal yang lumrah dan niscaya seperti apa adanya. Sangat manusiawi. Kiranya dalam persaingan tersebut, maka sikap perilaku manusia selalu diwarnai oleh kepentingan dari berbagai kepentingan yang diinginkannya. Dalam situasi yang kita prediksi akan semakin panas, dalam seluruh perbedaan kepentingan yang akan dibutuhkan kejenihan berpikir. Sehingga perbedaan yang terjadi tetap berada dalam konteks kedewasaan sikap. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Akhirnya kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita sebagai suatu bangsa. Saya yakin dan percaya, dengan seluruh bangun kesadaran yang kita miliki, dengan hati dan nurani yang masih ada pada kita, di bawah kepemimpinan para pemimpin negeri ini, untuk memulai dengan satu keyakinan dan tekad, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan segalanya. Semoga Tuhan memberikan ridho-Nya kepada kita semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.